Hai guys, selamat datang kembali di channel saya Dri Satria. Hari ini agak sedikit beda karena saya ada di luar kota, jadi nggak ada punya kesempatan untuk ngedit video. Jadi ini saya syuting langsung upload gitu guys. Saya ingin kasih selamat bagi kalian penggemar Juventus karena Juventus akhirnya memenangkan Piala Coppa Italia musim ini. Meskipun musim ini tuh berat untuk Juventus karena Juventus masuk zona Liga Champion aja terseok-seok, susah bagi Juventus untuk masuk zona Liga Champion dan dapat Piala Coppa Italia. Kok menurut saya itu sudah pencapaian bagus banget untuk Juventus pada musim ini. Saya kasih selamat bagi kalian fans-fans Juventus menang Coppa Italia untuk musim ini. Menangnya dengan jersey baru lagi, jersey barunya keren. Kalau menurut saya juga suka dengan jersey baru yang untuk musim depan Juventus pakai ini. Terus kita lihat line up-nya dulu ya. Line up-nya ini kembali di depan itu duet antara Kulusevski dan Ronaldo. Ini membuktikan kalau Morata sama Dybala itu nggak lagi dipercaya sama Pirlo ya, karena mereka mungkin performanya kurang baik. Jadi mereka penyerang, meskipun mereka berdua penyerang murni, seharusnya menemani Ronaldo, malah jadi cadangan. Malah Kulusevski yang sejatinya dia seorang sayap kanan, malah sekarang jadi penyerang. Dan kok menurut saya sih dia bagus jadi penyerang daripada jadi sayap kanan ya, karena dia juga punya kecepatan. Terus tengahnya biasa ada Bentancur, Rabiot, terus ada McKennie di kanan, terus kemudian belakangnya itu ada Chiellini, terus De Ligt ya, terus ada Cuadrado juga. Terus kipernya Buffon. Ya, untuk pertandingan penting seperti ini Buffon tuh lebih dipercaya, dan menurut saya sih Buffon lebih bagus daripada Szczęsny. Oke, gimana sih jalannya pertandingan? Ya meskipun Juventus ini menang 2-1, tapi kok saya sih masih masih kurang puas dengan penampilan Juventus ya guys. Karena di pertandingan ini tuh serangannya itu selalu mengandalkan serangan sayap kanan, yaitu serangan dari kombinasi antara Cuadrado sama McKennie gitu. Dan kemana lini tengahnya guys, kemana lini tengah, kemana sayap kirinya, kayak nggak kelihatan sama sekali. Chiesa pun di sayap kiri itu pun dia bikin gol itu, Chiesa itu hampir nggak kelihatan, dan tiba-tiba kontribusinya langsung bikin gol seperti itu. Dan Ronaldo juga kontribusinya minim sekali, hampir nggak kelihatan juga dia. Dan di lini tengah tuh apalagi namanya Bentancur, Bentancur itu di lini tengah nggak kelihatan juga. Rabiot tuh agak-agak kelihatan, cuman dia untuk membangun serangan juga kurang. Jadi Juventus tuh musim ini tuh yang perlu diperbaiki tuh lini tengah sama lini depannya. Kalau lini belakang sudah oke lah kok menurut saya. Ya itulah permainannya tuh kok menurut saya masih kurang ya untuk Juventus nih. Menang sih menang, tapi secara permainan tuh masih kurang untuk Juventus ini, mesti perlu banyak perbaikan untuk membangun serangan nih, karena menurut saya sih pembangunan serangan di Juventus ini tuh masih kurang gitu loh. Lini tengahnya itu lini tengahnya kayak nggak kerja gitu guys, kayak jadi Bentancur, Rabiot, terus ya ini kanan terus sih serangannya lewat Cuadrado sama McKennie terus gitu. Dan di pertandingan ini Kulusevski bermain bagus, dia bikin 1 gol sama 1 assist. Ya selamat bagi Juventus ya, Juventus sudah memenangkan Coppa Italia meskipun bermain tidak begitu bagus, tapi menang gitu guys. Dan permainan seperti ini tuh kok menurut saya sih musim depan tuh harus diperbaiki, karena dengan permainan yang seperti ini kalau di Liga Italia mungkin masih bisa diterima lah, mungkin masih bisa kelawan tim-tim Liga Italia, mungkin masih bisa menang. Tapi kok ke Eropa dengan permainan seperti ini pasti dilibas habis guys untuk Juventus. Jadi ya Juventus harus memperbaiki penyerangannya seperti itu. Oke, itu adalah review saya antara pertandingan Juventus melawan Atalanta kemarin malam Coppa Italia. Terus saya sedikit menyinggung IPL ya guys. Ini kemarin Liverpool menang guys. Jadi ini seru banget. Jadi pertandingan terakhir Liga Inggris ini seru banget.
jadi poinnya tipis-tipis. Jadi di peringkat 3 itu Chelsea dengan poin 67, terus kemudian duanya Leicester sama di bawahnya Liverpool peringkat 4, Leicester peringkat 5 sekarang itu poinnya sama 66. Jadi wah, ini rebutan poin guys. Jadi untuk Chelsea, Liverpool sama Leicester ini harus benar-benar konsentrasi. Jadi untuk memperebutkan posisi 4 besar zona champion ini di Liga Inggris ini seru banget gitu guys. Dan banyak yang memprediksikan Chelsea dan Liverpool lolos gitu. Semoga di pertandingan terakhir ini tim-tim kalian, fans Liverpool, Chelsea, Leicester, tim-tim kalian salah satunya ada yang lolos seperti itu guys. Dan kemarin Chelsea lawan Leicester itu Chelsea akhirnya bisa balas dendam setelah kemarin kalah di Piala FA, final Piala FA. Dan permainan Chelsea lawan Leicester ini, Chelsea kemarin lebih bagus daripada di Piala FA karena Chelsea itu lebih menyerang guys, lebih bisa menyerang. Kalau di Piala FA itu kan kayak lebih kesulitan gitu karena Leicester tuh benar-benar menekan Chelsea gitu. Jadi ketika Chelsea itu bawa bola, pemain-pemain Leicester tuh kayak nempel main Chelsea gitu, sehingga akhirnya Chelsea itu kesulitan dalam membangun serangan. Jadi Chelsea itu kesulitan gerak, terus akhirnya bola itu ya dioper nggak bisa dioper ke depan. Jadi karena dipepet terus, jadi terpaksa harus dioper ke belakang gitu. Jadinya untuk membangun serangan itu susah untuk Chelsea. Tapi di pertandingan kemarin di EPL itu Chelsea nggak tahu si Leicester itu serangan nggak lagi menempel seperti di final Piala FA. Dan Leicester itu agak bermain agak terbuka seperti itu, sehingga Chelsea itu punya ruang untuk bangun serangan. Dan Chelsea permainannya lebih bagus, serangannya lebih banyak. Dan hasil kalau nggak salah menang 2-1 ya, hasil menang 2-1 untuk Chelsea. Kemenangan Chelsea ini layak untuk Chelsea karena Chelsea itu bermain dengan lebih baik, serangan-serangan yang lebih banyak peluang seperti itu guys. Meskipun golnya itu satu dari penalti Jorginho, terus satu lagi dari sepakan pojok ya. Meskipun gol-golnya ini nggak dari open play, tapi ya layak menang gitu guys. Dan kembali lagi penyerang yang main ini kan Timo Werner kembali lagi, aduh. Apa ya? Bego, masih di depan gawang tuh masih nggak bisa ngegolin. Padahal ya ada satu gol yang dianulir karena dia itu offside. Terus ada satu gol lagi dianulir karena ketika ngegolin dia kena tangannya seperti itu guys. Ya lagi-lagi apes banget Timo Werner nih, nggak tahu musim ini gimana seperti ini. Dia juga ngomong ke media kalau ya musim ini tuh saya sendiri juga nggak tahu kenapa apes banget. Jadi bego banget di depan gawang si Timo Werner nih. Kok saya sih lebih suka kayak Havertz ya. Tapi ya kayak Havertz juga sama-sama begonya. Jadi Chelsea ini penyerangnya itu masih ya Timo Werner masih susah untuk diharapin. Terus habis gitu banyak orang yang bertanya-tanya, Kante ini kan cuma main sebentar aja. Di babak pertama itu Kante itu kok nggak salah itu dia ditarik pada menit 25. Kenapa sih ditarik gitu kan? Banyak orang bertanya-tanya gitu kan. Kante ini tuh dia lapor ke Tuchel kalau dia itu selama pertandingan itu merasakan hamstringnya itu agak bermasalah gitu. Dia berpikir kalau misal saya terusan main pasti saya akan cedera gitu kan. Nah, sedangkan Kante ini kan diperlukan untuk nanti final UCL, final Liga Champions tuh dia diperlukan, di pertandingan akhir juga diperlukan. Dan Kante ini tuh krusial banget untuk Chelsea. Maka dari itu Tuchel tuh mengantisipasi supaya Kante ini jangan cedera. Jadi meskipun dia ada agak kerasa sedikit nggak enak di hamstringnya, langsung aja dikeluarin gitu guys, digantikan Kovacic gitu kan. Dan menurut saya sih tindakan ini tuh benar dilakukan sama Tuchel gitu kan, karena Kante ini benar-benar krusial bagi Chelsea. Dia dibutuhkan di final Liga Champions nanti, dan jadi ya jangan sampai cedera gitu guys, karena ya Kante ini nggak tergantikan. Dia di sektor tengah itu menyerang bagus, operan bagus, bertahan juga bagus, gila banget Kante ini guys. Jadi benar-benar diperlukan di final Liga Champions nanti, jangan sampai cedera gitu guys. Jadi ya kalau ada masalah sedikit, dia nggak enak sedikit, sudah tarik aja biar lebih aman seperti itu guys. Oke, itu adalah ulasan saya
review saya tentang Chelsea melawan Leicester kemarin. Terus kemudian ada Juventus kemarin, seru ya guys ya. Ini pertandingan Liga Italia. Untuk Liga Italia dan Liga Inggris ini perebutan posisi 4 besarnya seru sampai terakhir. Jadi Juventus ini juga, bagi kalian fans Juventus, semoga ada keberuntungan bisa masuk Liga Champions. Terus fans Chelsea, Liverpool, sama Leicester ini berebut untuk posisi 4 besar karena poinnya sedikit-sedikit. Terus di La Liga ya, La Liga ini persaingannya cuma 2, Atletico Madrid sama Real Madrid. Siapa yang menang nanti kita juga nggak tahu. Kok saya sih tetap kesempatan besar tuh di Atletico Madrid, karena kesempatan musim ini mereka itu punya kesempatan besar untuk jadi juara. Musim depan atau musim-musim berikutnya belum tentu bisa jadi juara lagi seperti ini, karena Madrid sama Barcelona itu lagi nggak bagus musim ini, dan itu kesempatan yang baik bisa dimanfaatkan oleh Atletico Madrid untuk jadi juara La Liga musim ini. Oke, terima kasih ya guys sudah menonton video saya sampai habis. Mungkin ini karena saya di luar kota, saya nggak bisa ngedit, jadi ya, saya ngobrol aja, ngomong seperti ini. Oke, kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Sampai ketemu lagi ya guys. Ciao.